Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatun Nihayan, NIM K751837. Saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur sistem informasi manajemen dan proses terbentuknya sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen memiliki 5 unsur. Yang pertama manusia, yang kedua adalah perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware, yang ketiga software atau perangkat lunak, yang keempat database, dan yang kelima adalah prosedur. Unsur sistem informasi manajemen yang pertama adalah orang. Orang ini atau manusia ini adalah semua pihak yang akan bertanggung jawab mengenai pengembangan sistem, pemrosesan sistem, dan penggunaan sistem. Unsur sistem informasi manajemen yang kedua adalah hardware atau perangkat keras. Perangkat keras ini mencakup tentang piranti-piranti fisik seperti komputer, printer. Unsur sistem informasi manajemen yang ketiga yakni software atau perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan program, yakni sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras atau hardware dapat memproses suatu data. Unsur sistem informasi manajemen yang keempat adalah data. Data ini merupakan suatu informasi atau fakta-fakta yang terdapat di media penyimpanan komputer. Unsur sistem informasi manajemen yang terakhir adalah prosedur, yakni sekumpulan aturan yang digunakan untuk mewujudkan pemrosesan data dan keluaran yang dikehendaki. Selanjutnya adalah kegiatan sistem informasi manajemen. Nah, kegiatan sistem informasi manajemen ini ada 3 tahap. Yang pertama, menerima data sebagai masukan atau yang biasa disebut dengan input. Lalu memproses data dengan cara perhitungan data, penggabungan unsur data, dan pemutahiran data. Dan yang terakhir adalah output atau pengeluaran informasi. Nah, selanjutnya adalah proses terbentuknya sistem informasi manajemen. Tahap yang pertama adalah tahap perencanaan, di mana pada tahap ini melakukan perencanaan suatu sistem yang dapat diterima dan dibutuhkan oleh suatu lingkungan. Tahap yang kedua adalah tahap analisis, di mana pada tahap ini akan dilakukan suatu penelitian untuk memperoleh informasi mengenai sistem yang dibutuhkan dan diinginkan oleh suatu lingkungan, yang tujuannya adalah untuk menciptakan suatu sistem yang baru. Tahap selanjutnya adalah tahap perancangan, di mana pada tahap ini mempersiapkan suatu perangkat dalam mempermudah perancangan sistem sesuai dengan informasi yang telah didapatkan pada tahap analisis. Tahap selanjutnya adalah tahap penerapan, di mana pada tahap ini merealisasikan pembuatan sistem yang merupakan penggabungan dari sumber daya fisik dan sumber daya konseptual. Sistem ini merupakan sistem yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Tahap yang terakhir adalah tahap penggunaan, di mana pada tahap ini pemakai menggunakan sistem yang telah dibuat dengan tujuan dan kebutuhan yang telah ditetapkan pada tahap